Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang sudah Allah berikan. Di antaranya adalah nikmat kesempatan, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih disempatkan oleh Allah untuk melaksanakan kegiatan belajar. Walaupun teman-teman, kegiatan belajar kita ini secara virtual, tapi mudah-mudahan ini tidak menjadi asbab hilangnya semangat kita untuk menimba ilmu serta memperluas wawasan, semata-mata mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman sekalian, saya Wardiansyah Putra Sanu selaku kelompok ke-8 insyaallah akan memaparkan makalah terkait pentingnya pengintegrasian media dan teknologi dalam pembelajaran. Nah, kalau dilihat dari temanya ini ada 4 sub yang menjadi pembahasan inti kita. Di antaranya yang pertama berkaitan dengan integrasi, yang kedua berkaitan dengan media, yang ketiga berkaitan dengan teknologi, serta yang keempat adalah berkaitan dengan pembelajaran. Oke, selanjutnya teman-teman, sebelum kita masuk pada pembahasan yang pertama, ini sebagai pendahuluan ya, kita setidaknya harus mengetahui pembelajaran dan media. Jadi pembelajaran itu gambarannya teman-teman, itu saya mengartikan bahwa pembelajaran itu adalah sebuah proses atau cara bagaimana kita menjadikan orang untuk belajar. Nah, jadi menjadikan orang untuk belajar ini tentunya tidak mudah ya teman-teman. Perlunya ada usaha yang dilakukan atau cara yang dilakukan untuk membangkitkan semangat orang untuk mau belajar. Maka dari itu kita perlu memberikan motivasi. Tentunya motivasi atau dorongan-dorongan inilah yang membuat mereka untuk mau belajar. Makanya dalam proses pembelajaran ini perlu namanya media, dengan tujuan agar media ini memudahkan pada proses kegiatan pembelajaran nanti. Bayangkan saja teman-teman, jika pembelajaran yang dilakukan tanpa dipadukan dengan yang namanya media, maka pembelajaran itu akan sifatnya monoton. Maka dari sinilah sebagai pernyataannya kami paparkan di slide bahwasanya pembelajaran dan media itu adalah dua hal yang harus dipadukan. Tujuannya apa? Agar tercipta suasana belajar yang mendukung dan kondusif, sehingga peserta didik itu memperoleh pengalaman belajar baik yang bersifat abstrak maupun konkret dalam proses belajar mengajar. Itu sekilas tentang pembelajaran dan media, yang dimana dua hal ini harus dipadukan, karena dua hal ini adalah dua hal yang merupakan hal yang sangat urgent yang harus dikaitkan antara satu sama lainnya. Yang selanjutnya teman-teman juga berupa teknologi dan media pembelajaran. Nah, ini juga merupakan dua hal yang sangat penting yang harus disatukan di dalam proses pembelajaran. Nah, proses pembelajaran, media pembelajaran dan teknologi ini harus diintegrasikan menjadi suatu kesatuan yang utuh, sehingga saling mendukung dan melengkapi agar tercipta lingkungan belajar yang kondusif, kemudian aktif, efektif, efisien, interaktif, dan menyenangkan, sehingga peserta didik itu bisa mendapatkan pengalaman belajar baik yang bersifat abstrak maupun bersifat konkret. Nah, ini gambaran teman-teman. Jadi pada intinya yang menjadi 4 aspek pembahasan kita ini semuanya penting, baik dari segi pembelajarannya, dari segi medianya, teknologinya, semuanya ini adalah satu kesatuan yang memang harus saling dikaitkan antara satu sama lainnya. Nah, itu sebatas pendahuluan.
Selanjutnya teman-teman, kita masuk pada pembahasan. Nah, pembahasan yang pertama ini kita akan membahas terkait proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar, jika kita bergerak di dalam bidang pendidikan, istilah proses belajar mengajar tidak asing lagi. Karena selain dikatakan sebagai proses belajar mengajar, juga sering kita dengar sebagai kegiatan belajar mengajar. Nah, di dalam kegiatan atau proses belajar mengajar ini teman-teman, ada dua kata yang memiliki perbedaan makna. Apa di antaranya adalah belajar dan mengajar. Nah, menurut kami bahwa belajar ini adalah suatu tindakan atau aktivitas yang sifatnya universal. Maknanya apa? Belajar ini bisa dilakukan oleh siapapun orangnya. Setiap orang bisa melakukan yang namanya proses belajar. Makanya kita katakan bahwa ini sifatnya universal. Tetapi mengajar ini sifatnya khusus. Yang bisa melakukan tindakan pengajaran ini hanyalah orang-orang yang sudah profesional, dalam tanda kutip mereka sudah memenuhi persyaratan-persyaratan untuk dikatakan sebagai pengajar. Makanya dalam dunia pendidikan yang punya otoritas atau punya andil untuk mengajar itu adalah para guru dan dosen. Nah, inilah yang memiliki andil untuk mengajar. Kenapa? Karena mereka sudah memiliki syarat-syarat yang bisa dikatakan sebagai pengajar. Itu sekilas tentang proses belajar mengajar. Selanjutnya berkaitan dengan media pembelajaran. Nah, teman-teman, kata media ini berasal dari bahasa Latin. Jadi bentuk jamak dari kata medium. Secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan, tujuannya agar dapat merangsang peserta didik untuk belajar. Jadi saya kira teman-teman kita semua sudah mengetahui ya seperti apa media pembelajaran itu. Jadi media pembelajaran itu bisa berupa buku, bisa berupa film, kaset, jadi bisa berupa film bingkai dan banyak sekali media-media pembelajaran itu sendiri. Tujuannya apa? Adanya media ini agar indikator yang diharapkan itu bisa tercapai. Nah, ini gambaran kecil daripada media pembelajaran itu sendiri. Selanjutnya adalah teknologi pembelajaran. Nah, kata teknologi berasal dari istilah teknik yang berarti seni. Nah, ini juga bisa dikatakan skill. Jadi teknologi itu bisa juga dikatakan sebagai skill atau kemampuan. Nah, teknologi sebagai barang buatan yang ditujukan untuk mendukung kegiatan manusia agar lebih efisien dan bertujuan. Nah, selain itu juga teknologi pembelajaran berupaya untuk merancang, mengembangkan, dan memanfaatkan aneka sumber belajar sehingga dapat memudahkan atau memfasilitasi seseorang untuk belajar di mana saja, kapan saja, oleh siapa saja, dan dengan cara dan sumber belajar apa saja yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya. Makanya kita lihat nih teman-teman, dalam nuansa COVID-19 ini, walaupun kita tidak berada pada satu titik ya, tempat yang sama, tapi berkat daripada teknologi. Nah, ini luar biasa. Tidak pada satu titik, kita berada pada titik yang berbeda, tapi proses atau kegiatan belajar mengajar tetap bisa dilangsungkan walaupun melalui virtual. Tapi ini karena ada peran yang penting daripada teknologi itu sendiri. Selanjutnya teman-teman, berkaitan dengan integrasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata integrasi berasal dari bahasa Latin integer yang berarti utuh atau menyeluruh. Nah, sedangkan secara etimologisnya, integrasi dapat diartikan sebagai pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat.
Integrasi juga berasal dari bahasa Inggris, yakni integration, yang memiliki pengertian kesempurnaan atau keseluruhan. Nah teman-teman, kalau kita lihat dari aspek definisinya, sebenarnya kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa integrasi itu bertujuan untuk menyatukan dua unsur yang berbeda. Misal, saya mengambil contoh tentang integrasi sosial. Ketika ada salah seorang peserta didik yang notabene terlahir dari keluarga yang kurang mampu, bersamaan dengan peserta didik yang lainnya yang terlahir dari keluarga yang mampu, maka ketika kehadiran mereka ini, mereka tidak saling membeda-bedakan antara satu sama lainnya. Yang si kaya tidak membedakan posisinya dengan yang si miskin, sehingga mereka merasa bahwa posisi mereka itu sama-sama menjadi seorang peserta didik. Nah, inilah peran integrasi dalam pembelajaran. Maka perlu adanya integrasi dalam pembelajaran itu sendiri. Adalah proses untuk menyatukan dua unsur yang berbeda untuk mencapai puncak kesempurnaan secara menyeluruh. Itu sekilas tentang integrasi, teman-teman. Selanjutnya yaitu berkaitan dengan pentingnya integrasi media dan teknologi dalam pembelajaran. Nah, ini ruang lingkup pembahasannya difokuskan kepada media, yaitu berbasis komputer. Ini sajian multimedia berbasis komputer sebagai sarana untuk menampilkan dan merekayasa teks, grafik, dan suara dalam sebuah tampilan yang terintegrasi. Dengan tampilan yang dapat mengkombinasikan berbagai unsur penyampaian informasi dan pesan, komputer juga dapat dirancang dan digunakan sebagai media teknologi yang efektif untuk mempelajari dan mengajarkan materi pembelajaran yang relevan, misalnya rancangan grafis dan animasi dan lain-lain sebagainya. Ini untuk sajian multimedia berbasis komputer. Selanjutnya teman-teman, beberapa bentuk penggunaan komputer sebagai multimedia yang dapat digunakan dalam pembelajaran. Nah, ini meliputi 3 aspek. Yang pertama yaitu penggunaan multimedia presentasi. Jadi untuk penggunaan multimedia presentasi ini menjelaskan materi-materi yang sifatnya teoritis. Jadi digunakan dalam pembelajaran klasikal dengan grup belajar yang cukup banyak, yaitu di atas 50 orang. Selain itu juga ada CD multimedia interaktif. Nah, CD multimedia interaktif ini dapat digunakan pada pembelajaran di sekolah sebab cukup efektif meningkatkan hasil belajar peserta didik, terutama komputer. Beberapa model multimedia interaktif diantaranya yang mungkin sering kita dengar teman-teman, yaitu multimedia drills, ada model tutorial, ada model simulasi, dan model games interaction. Nah, ini bagian daripada CD multimedia interaktif. Selanjutnya ada juga video pembelajaran. Nah, ini video termasuk media yang dapat digunakan untuk pembelajaran di sekolah. Video ini bersifat interaktif, tutorial, membimbing peserta didik untuk memahami sebuah materi melalui visualisasi. Jadi, apalagi dalam nuansa COVID-19 ini, tentu berupa media video pembelajaran ini sangat penting, teman-teman. Tidak perlu guru menyampaikan dengan bertindak secara banyak, tetapi cukup dengan menayangkan video pembelajaran yang materinya akan disampaikan kepada peserta didik, agar peserta didik bisa menyimak dan mengidentifikasi apa saja persoalan-persoalan atau menjadi tugas yang disampaikan oleh guru untuk mengidentifikasi video tersebut. Nah, ini bagian daripada bentuk penggunaan komputer sebagai multimedia yang dapat digunakan dalam pembelajaran. Selanjutnya yaitu berkaitan dengan integrasi media dan teknologi
ini dianggap penting karena memiliki banyak manfaat. Jadi dianggap penting karena banyak sekali manfaat daripada integrasi media dan teknologi. Di antaranya yang pertama, memperjelas pesan yang disampaikan guru dapat ditampilkan dengan mengkombinasikan berbagai unsur penyampaian informasi dan pesan dengan menggunakan media teknologi yang efektif untuk mempelajari dan mengajarkan materi pelajaran yang relevan, misalnya rancangan grafis dan animasi pada media teknologi komputer yang menyangkut sekaligus visual dan audio. Nah, ini saya kira pernyataannya sudah secara gamblang ya disampaikan terkait poin pertama ini, manfaat daripada integrasi media dan teknologi. Yang kedua, manfaatnya adalah menghasilkan media dari berbagai perangkat lunak yang memungkinkan pembelajaran seperti presentasi itu dikemas dalam bentuk multimedia yang dinamis dan sangat menarik. Nah, ini juga sudah sangat jelas pemaparannya. Kemudian yang ketiga yaitu menghasilkan, manfaatnya adalah menghasilkan pembelajaran yang efektif yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa seperti menggunakan CD interaktif dengan media teknologi komputer. Yang keempat yaitu manfaatnya membimbing peserta didik memahami sebuah materi melalui visualisasi. Yang kelima, manfaatnya adalah peserta didik secara interaktif mengikuti kegiatan praktek sesuai dengan media yang digunakan. Yang keenam, meningkatkan kualitas pembelajaran di ruang kelas dengan cara mengintegrasikannya ke dalam kurikulum yang ada. Yang ketujuh, manfaatnya adalah jika teknologi digunakan secara efektif sebagai perangkat untuk berkreasi, maka peserta didik akan memiliki keluasan lebih menjadi kolaboratif dan reflektif dibandingkan dengan di dalam kelas tanpa teknologi. Jadi ini yang mungkin belakangan ini sering terjadi di di kelas ya teman-teman, berkaitan dengan modernisasi, kehadirannya berbagai macam bentuk teknologi yang mendukung terhadap proses kegiatan belajar mengajarnya. Jadi kalau di dalam kelas nuansanya dihadirkan dengan alat-alat yang sifatnya modern, maka itu secara tidak langsung kita membangkitkan motivasi belajar siswa. Seperti misalnya penggunaan komputer, itu siswa semangat sekali untuk mencari tahu seperti apa penggunaan komputer. Maka ini salah satu manfaat daripada yang telah disampaikan tadi. Selanjutnya, yang ke-8 dulu. Nah, ini manfaatnya adalah akan membuat peserta didik lebih aktif dan terlibat dalam proses pembelajaran. Nah, ini real, memang sesuai dengan kenyataan. Yang ke-9, manfaatnya adalah integrasi teknologi dan media mampu memberikan peserta didik pengalaman baru kepada para peserta didik untuk mengenal penggunaan teknologi serta membantu mereka dalam penyelesaian permasalahan atau problem solving. Yang terakhir, dari sekian banyak manfaat, ini yang terakhir yang kami kumpulkan, yaitu manfaatnya akan membuat peserta didik senang dan rileks dalam belajar, di mana hal tersebut membuat peserta didik mudah dalam menyerap pembelajaran yang disampaikan. Baik, selanjutnya teman-teman, berkaitan dengan relasi pengintegrasian media dan teknologi dalam pembelajaran. Jadi saat ini peran guru beralih dari sebelumnya sebagai pihak tunggal yang memiliki otoritas pengetahuan dan informasi menjadi pihak yang berfungsi sebagai fasilitator bagi peserta didik dan memandu mereka dalam proses belajar mengajar. Peran peserta didik juga berubah dari sifatnya pasif menjadi partisipan yang aktif dalam proses belajar mengajar. Jadi teknologi digunakan guru untuk menggambarkan dan mendukung materi pendidikan. Relasi pengintegrasian teknologi dan media dalam pembelajaran bisa dikatakan adalah relasi yang harmonis
yaitu hubungan yang bersangkut paut sehingga terciptanya keselarasan dan keserasian yang harmonis. Nah, ini sekilas terkait relasi pengintegrasian media dan teknologi dalam pembelajaran. Kita berpijak ke slide selanjutnya, yaitu berkaitan dengan contoh pengintegrasian media dan teknologi. Nah, di PPT ini telah kami paparkan berbagai macam bentuk contoh pengintegrasian media dan teknologi pembelajaran itu sendiri. Di antaranya teman-teman ada simulation basic learning. Nah, ini simulation basic learning ini adalah strategi pembelajaran yang dimana peserta didik itu diminta untuk mengalami suatu peristiwa yang dipelajarinya. Semisalnya, sebagai contoh, peserta didik diharapkan dapat membedakan perubahan percampuran warna-warna dasar. Nah, maka dengan melalui suatu software tertentu, misalnya virtual lab, maka peserta didik dapat melakukan berbagai percampuran warna dan melihat perubahan-perubahan yang terjadi. Setelah itu, peserta didik dapat mencatat laporannya dalam bentuk tabel dengan menggunakan Microsoft Excel atau bisa juga dengan menggunakan Microsoft Word. Nah, selain dari itu, bila perlu, peserta didik mempresentasikan hasil yang menjadi sebuah conclusion, kesimpulan yang didapatkan oleh peserta didik tersebut, bisa dalam bentuk Microsoft PowerPoint atau lain sebagainya. Nah, inilah bagian daripada contoh pengintegrasian media teknologi dengan menggunakan strategi simulation based learning. Nah, yang kedua teman-teman, ada juga di situ menggunakan resources based learning. Ini adalah strategi pembelajaran di mana peserta didik itu diberikan atau disediakan berbagai ragam dan jenis sumber belajar, baik cetak ataupun non cetak. Nah, jadi resource based learning ini sama seperti pembelajaran berbasis aneka ragam, ya teman-teman. Jadi pembelajaran berbasis aneka sumber. Jadi aneka sumber yang akan diberikan, baik dari segi cetak ataupun non cetak, itu akan diberikan oleh guru. Nah, dari segi cetak itu bisa berupa buku, teks, modul, LKS dan lain sebagainya. Sedangkan kalau dari non cetak itu bisa berupa CD atau CD-ROM dan bahan-bahan belajar online yang lain-lainnya. Nah, tentunya ini yang relevan untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Kemudian peserta didik itu diberikan tugas untuk melakukan aktivitas belajar. Tentunya aktivitas belajar sesuai dengan materi yang disampaikan. Nah, semua sumber belajar yang mereka butuhkan itu telah disediakan dari strategi belajar resource basic learning itu. Karena memang resource basic learning itu adalah pembelajaran berbasis aneka sumber. Nah, ini sebagai contoh dari pengintegrasian media dan teknologi dari strategi resource basic learning. Yang ketiga ada drill dan practice. Nah, jadi metode drill atau practice ini sama halnya dengan metode pelatihan, ya, berlatih, latihan. Jadi secara umum pembelajaran dengan metode drill atau latihan ini biasanya digunakan agar peserta didik itu memiliki skill atau kemampuan tertentu, misalkan motorik atau gerak. Maka seperti menghafal kata-kata atau menulis dan mempergunakan alat, maka diperlu metode berupa metode drill atau practice ini. Perlu diulangi dan dilatihan secara rutin, yaitu mungkin dari segi menghafal atau dari segi menulis atau mempergunakan alat apapun sebagai kegiatan pembelajaran. Yang kedua adalah mengembangkan kecakapan intelek, seperti membagi, menjumlahkan atau perkalian. Ini bertujuan untuk
mengembangkan kecakapan intelek. Nah, selain daripada fungsi yang dua itu, metode drill atau praktis ini juga memiliki kemampuan menghubungkan antara suatu keadaan yang menghubungkan antara sesuatu keadaan yang lainnya. Maka ini sekilas gambaran tentang contoh pengintegrasian media teknologi dari model drill atau praktis berupa latihan itu sendiri. Nah, selanjutnya teman-teman ada juga dari strategi presentasi. Nah, presentasi ini strategi yang harus disalurkan terarah. Jadi dengan kata-kata disalurkan ke auditori dan gambar-gambar ke saluran visual. Jadi presentasi yang mungkin sering kita lakukan ya, layaknya adanya diskusi, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian dan adanya instruksi dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya pada slide berikut ada metode diskusi. Nah, ini juga saya kira sering kita lakukan, metode presentasi, metode diskusi. Kemudian ada juga metode diskusi ini melibatkan pertukaran, pada intinya metode diskusi ini melibatkan pertukaran ide dan pendapat antara peserta didik atau antara peserta didik dan pengajar atau dalam hal ini guru. Nah, ini dapat digunakan dalam setiap tahap belajar mengajar, baik dalam kelompok kecil maupun kelompok yang besar. Jadi diskusi ini juga sangat penting ya. Satu sisi dia juga menambah wawasan kita, namun sisi yang lain proses metode diskusi ini juga membuat peserta didik itu memiliki kemampuan dan melatih mental peserta didik untuk lebih memiliki keberanian dalam menyampaikan gagasannya di khalayak. Itu pada intinya. Yang selanjutnya yaitu pengintegrasian media dan teknologi dalam bentuk belajar kelompok. Nah, ini belajar kelompok ini merupakan metode pembelajaran yang mengkondisikan kelas yang terdiri dari kesatuan individu-individu anak didik yang memiliki potensi beragam untuk bekerja sama. Jadi tidak dipukul rata, disamaratakan. Kalau yang mampu bergabung dengan yang mampu semuanya. Tapi metode belajar kelompok inilah dikombinasikan, kolaborasi. Ada yang mampu untuk mengerjakan satu persoalan atau pembelajaran dengan baik, ada yang tidak bisa, maka digabungkan menjadi satu, sehingga dalam hal ini mereka bisa bekerja sama dan saling sharing agar bisa menjadikan mereka memahami terhadap aspek materi yang disampaikan oleh guru itu sendiri. Selanjutnya teman-teman, yang terakhir yaitu berkaitan dengan contoh pengintegrasian media dan teknologi berupa permainan. Nah, jadi strategi permainan ini sebenarnya dapat memberikan kesan kompetitif, di mana siswa itu mengikuti peraturan dalam berusaha mencapai tantangan target pendidikan. Jadi memang ini adalah salah satu metode yang digunakan dengan tujuan menghilangkan materi-materi yang sifatnya membosankan peserta didik. Tetapi di dalam konsep permainan yang diberikan itu tidak keluar daripada materi pembelajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik. Dalam hal ini belajar namun sambil bermain sambil belajar. Itulah konsep permainan perlu disampaikan kepada peserta didik, karena dalam beberapa permainan yang disajikan sebenarnya tidak semuanya semata-mata untuk bermain, tetapi di dalam permainan-permainan itu ada hal-hal yang sifatnya peserta didik itu mencari solusi, kemudian peserta didik itu menciptakan metode untuk menyelesaikan persoalan-persoalan daripada permainan yang disampaikan kepada peserta didik itu sendiri. Nah, itu bagian terakhir dari contoh pengintegrasian media dan teknologi pembelajaran.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya teman-teman sekalian, kita akan lanjutkan pada sesi diskusi tanya jawab. Mungkin ada yang kurang difahami, nanti bisa kita diskusikan via WhatsApp group. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.